Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabi rahmatik Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatika wa ali mahabbatika wa tadarak ummatahu bisari'i ighathatik nawayna ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha ma a'jaba Rasulullah syai' minad dunya wa la a'jabahu ahad illa ayyakuna dzataqi. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah innahu la yahiju ala taqwa zar'u qamin wa makna yahiju yahlik. Wa qala Qatadah maktubun fit Taurah ittaqillaha wahmud haitsu syi'ta. Wa qala al-A'mash man kana ra'su malihi at-taqwa kallatil alsinatu an wasfi ribhihi. Wa kana Bishr ibn al-Hafi yunshidu mautut taqi hayatun la nafada laha qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya'u. Wa fadailut taqwa wal muttaqin akthar min an tuhsar. Wa qad basatal kalam fit taqwa al-Imam al-Ghazali fi minhajih wa qad lakhasna min kalamihi ba'dha ma dzakarnah. Setelah ayat-ayat Al-Quran dan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang takwa serta kemuliaannya. Kali ini pernyataan sahabat Nabi dan para ulama-ulama lainnya. Di antaranya yang dikatakan oleh istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah berkata, tidak ada sedikit pun dari dunia yang membuat Rasulullah kagum. Jadi Rasulullah tidak kagum sedikit pun dengan dunia. Bangunan megah, barang yang mewah, bahkan yang mahal, Rasulullah tidak pernah mengaguminya. Sehingga mudah bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memiliki barang yang mahal untuk diberikan kepada yang lain atau dihadiahkan ke yang lain atau bahkan dijual dan uangnya diberikan kepada yang membutuhkan. Ini enggak berat, ringan. Kamala sama sekali tidak tertarik dan tidak kagum. Kalau kita tertarik dengan sesuatu, berusaha memiliki, kalau sudah memiliki, melebihi dari orang yang kita cintai dan kita sayangi. Menjaganya, memerhatikannya. Misalnya orang senang dengan burung.
Kemudian dia beli burung yang dia senangi dan harganya mahal. Pasti dia lebih sayang dari anaknya, bahkan lebih dari istrinya. Bangun tidur yang dipikiri burungnya. Yang pengen dilihat burungnya. Lebih disayangi sama dia. Lebih dicintai. Tidur malam kepikiran. Nanti tidak gini, nanti tidak gitu. Kenapa? Dia satu mencintainya, yang kedua bahkan dia rela membelinya walaupun dengan harga yang mahal. Tapi kalau orang tidak mengagumi burung sama sekali, dia nggak ada tertarik untuk beli, untuk memiliki. Bahkan dia akan mengatakan, gila apa saya mau beli dengan harga yang begitu mahal. Mendingan saya buat ini, mendingan saya buat itu. Lah seperti itulah orang yang tidak tertarik dengan dunia. Ya, tidak kagum dengan dunia seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pernah pada suatu ketika Rasulullah khutbah. Saat khutbah, Nabi itu melihat ke cincinnya, dikasih hadiah, mengganggu fokusnya Nabi, konsentrasi Nabi. Turun dari khutbah langsung. Kalau kita kan enggak, saking api diteloi terus. Dilihati terus. Turun dari khutbah, tambah mapi cincin kue. Tambah ngomong dia. Kalau Nabi ndak, turun langsung. Pernah juga pakaian, sama. Saat khutbah mengganggu Nabi atau saat sholat mengganggu Nabi, setelah sholat atau setelah khutbah langsung dilempit, kasihkan yang lain. Karena itu katanya Sayyidah Aisyah, tidak ada sedikit pun daripada dunia yang membuat Nabi itu kagum dengannya. Wala a'jabahu ahad illa ayyakuna dzataqi. Dan Nabi tidak mengagumi seseorang kecuali orang itu bertakwa. Ganteng nggak dikagumi sama Rasulullah. Rapi nggak dikagumi sama Rasulullah. Atau kalau perempuan cantik, putih, seksi nggak dikagumi sama Nabi. Kagumnya Nabi itu kalau seseorang itu bertakwa. Orang bertakwa baru Nabi kagum. Kenapa? Untuk menjadi orang yang bertakwa ini kan nggak mudah, berat. Karena itu amalannya mereka pasti diterima oleh Allah. Amalan apapun yang mereka lakukan pasti diterima. Sesuai ayat Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amalan yang diterima oleh Allah hanya amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi amalan orang yang nggak bertakwa belum tentu diterima, bisa jadi banyak ditolaknya daripada diterimanya. Tapi kalau yang bertakwa pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah untuk menjadi orang yang bertakwa ini nggak gampang, nggak mudah, berat. Nanti akan kita tahu artinya takwa itu apa, akan dibahas di fase berikutnya. Dan di situ kita akan mengetahui kenapa Allah memuliakan orang yang bertakwa dengan banyak kemuliaan seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat kemarin. Kemuliaannya, keistimewaannya, dan apa yang Allah berikan kepada mereka. Lah ketika seseorang itu menjadi orang yang bertakwa, kagum Nabi. Kenapa? Ia tidak tertipu dengan dunia sama sekali, yang membuat ia akhirnya sibuk dari Allah, membuat ia jauh dari Allah, membuat dia melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah atau melakukan yang dilarang oleh Allah. Itu yang dikagumi oleh Rasul SAW, orang yang bertakwa.
Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan innahu la yahiju ala taqwa zar'u qaumin. Katanya Imam Ali, tanaman seseorang, sawahnya atau kebunnya itu tidak akan hancur, tidak akan binasa ketika ia bertakwa. Jadi kalau mau aman sawahnya dari gagal panen, atau kalau kepingin sawahnya itu panen dengan bagus, baik, maksimal, orangnya harus menjadi orang yang bertakwa. Ketika orang itu menjadi orang yang bertakwa, aman sudah. Lah yang menjaga Allah. Kita sekedarnya aja pada umumnya orang sudah. Memberi pupuk, menyirami dan yang lain sebagainya. Selebihnya Allah yang menjaga, Allah yang melindungi sudah. Kenapa? Karena takwanya. Allah siap menjaganya, merawatnya. Karena itu katanya la yahiju zar'u qaumin ala taqwa. Dengan ketakwaan tanaman itu tidak akan hancur. Imam Qatadah berkata, maktubun fit Taurah, ittaqillaha wa mut haitsu syi'ta. Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, wa mut haitsu syi'ta, dan meninggallah kamu dengan keadaan yang kamu ingini. Orang yang hidup ketika ia memiliki keimanan, ia ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Enggak kepingin meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Pasti itu. Orang yang punya keimanan kepingin husnul khatimah, enggak mau su'ul khatimah. Lah kalau kita menjadi orang yang bertakwa, matinya keadaannya apa itu disuruh milih. Mau mati dalam keadaan apa disuruh milih. Sudah pasti berarti dalam keadaan apa? Sudah pasti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena matinya dan disuruh milih kok. Mau matinya gimana caranya. Nah, tapi kalau orang yang nggak bertakwa, kalau orang yang nggak bertakwa enggak disuruh milih sama Allah. Karena itu diceritakan dalam kitab Ihya. Dikatakan oleh Imam Wahab bin Munabbih, kana malik minal muluk arada an yarkaba ila ardin. Ada salah satu raja yang ingin melakukan perjalanan. Fada'a bisyabin liyal basaha. Falam tu'jibhu. Nyuruh pelayannya untuk mengambilkan pakaian. Ambilkan pakaian. Diambilkan sama pelayannya pakaian. Gak cocok dengan pakaian itu. Gak seneng. Fatalaba ghairaha. Minta ambilkan yang lain. Hatta la bisa ma'ajabahu. Sehingga ia memakai pakaian yang dia senangi. Setelah berulang kali, ambilkan nggak cocok, diambilkan nggak cocok, diambilkan nggak cocok, sampai ada yang cocok dipakai. Wa kadzalika talaba dabah, disuruh ambilkan kendaraannya. Fa'utiya biha, falam tujibu, diambilkan kendaraan ini nggak cocok, minta yang lain. Diambilkan lagi nggak cocok, minta yang lain, sampai kendaraan yang ya cocok, yang sesuai dengan dia. Ya mungkin ibaratnya kalau dulu mungkin kuda, ambilkan kuda ini nggak cocok, minta kuda yang lain, diambilkan kuda yang lain nggak cocok, kuda yang lain, terus seperti itu. Sampai
cocok, situ yang pakai. Faja'a iblis fanafakha fi mankharihi nafkha famal'ahu kibron. Datang iblis, disebul sama iblis. Di lubang hidungnya disebul sama iblis, dengan satu sebulan. Kemudian sombong ini raja ini, sombong. Pakaiannya dengan kendaraannya sombong. Sumasara wasarat ma'al khuyul. Berjalan, berjalan, nggak ngelihat orang karena sombong, nggak noleh kanan kiri sudah. Faja'ahu rajulun rathal hay'ah, datang kepada dia seseorang yang kumuh, pakaiannya, kondisinya. Fasallama, mengucapkan salam, falam yarudda alaihi salam, disalami tidak dijawab sama raja tadi itu. Fa'akhadha bilijami dabatih, dipegang pelana kudanya tadi itu. Fagala arsilil lijam, fagat ta'ataita amran aziman, gala ini innali ilaika hajah. Dipegang pelananya, bilang, aku ada keperluan kepada kamu, katanya si orang tadi itu. Sabar sampai aku turun. Jadi orang yang punya kebutuhan tadi itu suruh tunggu aku turun. Galak la al-an, tidak sekarang, dipaksa sama yang orang tadi itu, enggak sekarang, dipaksa. Fagala adkur hagalahu asir fa'adna lahu ra'sah. Katanya si raja, ngomong enggak, ini rahasia. Akhirnya si raja tadi itu menundukkan kepalanya, dibisi. Fasarau dibisi. Setelah dibisi dikatakan apa? Ana malakul maut, aku adalah malaikat kematian. Jadi yang datang Israel datang ke raja tersebut, disalami tidak jawab, disuruh dipegang kudanya, suruh sabar sampai aku turun. Enggak sekarang. Yes, ngomong, enggak, ini rahasia. Dibisi, aku adalah malaikat kematian. Fataghayyara launul malik wattaraba lisanu. Langsung berubah si raja nanti. Malaikat kematian, siapa nggak berubah? Kita misalnya bersih rapi kemudian ke dokter, katanya dokter mengidap penyakit serius, langsung kumus kabel langsung, nggak kelemis meneng wis, wajahnya nggak kelihatan ganteng lagi sudah. Kenapa? Langsung divonis sama dokter, sampai kena penyakit ini. Tadi seger, semeringa, mungkin sok, kena diomongin sampai dokter langsung kelemis. Itu belum malaikat kematian itu. Ini malaikat kematian langsung berubah si raja nih. Berubah si raja tersebut, ngomongnya tertata-tata, terbata-bata, seperti orang gagap. Semagala da'ni hatta arji'a ila ahli wa aqdi hajati wa udiuhum. Biarkan aku sampai aku pulang ke rumahku. Aku penuhi kebutuhanku, aku pamitan dengan mereka, dan lain sebagainya. Katanya malaikat kematian, wallah la wallah la tara ahlak wa thiqalak abadan. Katanya malaikat, tidak, demi Allah tidak, kamu tidak akan ketemu dengan keluargamu, dan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan kamu selamanya, katanya malaikat. Faqabadaruhu fakharra ka'ana khashabah. Dicabut sudah nyawanya, mati. Nggak ada pilihan, mau pulang dulu ndak, haiki. Mau pamitan dulu tidak.
langsung dalam keadaan yang seperti yang dia lakukan saat itu sudah. Nah, kenapa? Ini rajanya ya, penuh dengan kezaliman semasa hidupnya, sombong, bangga diri dan yang lain sebagainya. Nah, tapi lihat ketika malaikat datang ke orang yang bertakwa, ya. Tsumma madha falaqiya abdan mu'minan fitilkal hal. Malaikat tadi itu dalam waktu yang lain bertemu dengan orang yang beriman, ya. Fasallama alaihi faradda salam. Diucapkan salam malaikat, assalamualaikum, dijawab sama orang mukmin tadi itu, waalaikumsalam. Ya. Innali ilaika hajah, aku punya kebutuhan, ada kebutuhan aku denganmu, ada keperluan aku denganmu. Ya. Katanya orang mukmin, innali ilaika hajah adkurha fi udhunik, aku punya kebutuhan, aku punya keperluan, aku mau bisiki kamu. Ya. Tak bisiki. Ya. Akhirnya katanya mukmin, hat fasarahu. Ya. Dikatakan telinganya dibisiki. Ya. Setelah dibisiki ngomong ana malakul maut. Aku adalah malaikat kematian. Hamba yang mukmin langsung menjawab apa? Ahlan wa sahlan. Ahlan wa marhaban. Disambut, welcome. Selamat datang. Selamat datang. Ya, biman talat ghaibatuh. Ya, selamat datang kepada yang sudah lama nggak ketemu atau sudah lama hilang. Ditunggu-tunggu kedatangannya. Ya, sama orang mukmin yang bertakwa tadi itu ditunggu-tunggu kedatangannya. Lama, kenapa kok lama seperti itu? Bahasa kita mungkin seperti itu. Ya, wis tak enteni nang diae kok ora teko-teko. Fa wallahi ma kana fil ardh ghaib ahab ilayya ila an alqahu mink. Katanya si Abdul Mukmin ini, ya, demi Allah, tidak ada sesuatu yang ghaib yang tidak aku temui, yang aku tunggu-tunggu, yang lebih aku cintai darimu. Ya. Jadi harus ditenteni malaikat kematian ini sama si hamba yang mukmin yang bertakwa ini. Ya. Malah itu yang ditunggu-tunggu, karena memang orang yang bertakwa itu, ya, keinginannya mereka adalah datangnya kematian. Kenapa? Saat itulah waktu yang tepat untuk mereka untuk apa? Berjumpa dengan orang-orang yang dicintainya. Ya, ya, seperti Nabi Muhammad SAW dan yang lain sebagainya. Ya. Akhirnya katanya malaikat kematian apa? Iqdi hajatak alladzi kharajta laha. Ditawari sama malaikat kematian. Ya, tuntaskan dulu kebutuhanmu, keperluan kamu yang kamu keluar sekarang ini untuknya. Selesaikan dulu, suruh nyelesaikan dulu, selesai marekno dhisik wis. Ya, misalnya orang itu sedang berdagang, marekno dhisik wis. Ya, atau sedang makan, entekno dhisik. Ya, sedang ngobrol sama istrinya, bercandalah dulu dengan istrimu. Ditawari sama malaikat disuruh. Nah, ini bukan berarti lo katanya kalau waktunya kematian datang itu nggak bisa ditunda. Lo memang belum waktunya, makanya disuruh nyelesaikan dulu sama malaikat. Marekno disik katanya malaikat. Ya, selesaikan dulu. Ya. Katanya orang mukmin tadi yang bertakwa, mali haja akbar indi wal ahab min liga ilahi ta'ala. Katanya orang mukmin tadi itu yang bertakwa, tidak ada kebutuhan, tidak ada sesuatu yang paling aku cintai dari bertemu dengan Allah. Jadi yang paling aku cintai, yang aku paling butuhkan saat ini adalah bertemu dengan Allah. Nggak ada yang lain sudah. Tidak ada yang lain. Lalu malaikat menawarkan lagi kepadanya, faktar ala ayyi hal syi't an akbidha ruhak. Pilihlah keadaan yang bagaimana yang kamu ingin aku cabut nyawamu. Kamu kepingin mati dalam keadaan apa? Ya, pilihlah yang kamu kepingin aku nyabut nyawamu dalam keadaan itu. Ya. Akhirnya katanya hamba yang mukmin, takdir ala zalik, kamu bisa memberikan itu. Katanya malaikat, naam, ini umirtu bidzalik. Iya, karena aku diperintahkan untuk itu. Ya. Jadi malaikat tadi diperintahkan oleh Allah untuk menawarkan kepada orang mukmin yang bertakwa itu mau mati dalam keadaan apa yang dia cintai. Nah, makanya malaikat ini hamba ini bertanya, bisa kamu berikan itu? Bisa. Ya, karena aku diperintahkan itu katanya malaikat. Ya.
Fada'ni hatta atawadda'a wa usalli thumma akbit ruhi wa ana sajid. Ya, biarkan aku wudu, aku sholat, ya, ketika aku sujud cabut nyawaku. Nah, dicabut nyawanya dalam keadaan sujud. Nah, itu orang yang bertakwa. Kasih pilihan. Makanya katanya Imam Qatadah, ya, tercatat di dalam kitab Taurat, ittaqillaha wa mut haitsu syi'ta. Bertakwalah kamu dan matilah sesuai keadaan yang kamu inginkan. Kasih pilihan, enak. Makanya kalau ada orang yang bertakwa itu, ya, mati dalam sholat, mungkin itu pilihannya. Mati dalam membaca Al-Quran, mungkin itu pilihannya. Ya. Mati dalam keadaan, ya, di majelis, ya, dan yang lain sebagainya, mati di saat membaca kitab, banyak. Ya, itu mereka orang-orang yang bertakwa, pilihannya dalam keadaan seperti itu, enak. Ya. Malaikat tidak ngamuk, nawari. Tapi ketika ketemu orang yang ahli maksiat, seperti raja tadi itu, enggak malaikatnya. Oh, aku tak mulai disik pamitan, daono. Sekarang, ya. Itu ini enggak. Harus mau ngikuti maunya Pak malaikat tadi itu. Tapi kalau orang mukmin, marekno dhisik. Selesaikan dulu. Sudah seperti itu, enggak ada yang aku butuhkan sekarang kecuali kematian. Kamu mau mati dalam keadaan apa? Sih kasih tawari san. Oh ya wes, tak wudu, tak sholat, nanti kalau sujud cabutan. Oh enaknya. Tapi itu tadi harus menjadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Galal A'mash, man kana ra'su mali taqwa kallatil alsina an waswi ribhi. Siapa yang modalnya dia adalah ketakwaan, maka lisan ini, ya, akan tumpul di dalam mensifatkan keuntungannya, faedahnya yang dia dapatkan. Jadi kalau modal kita menghadap kepada Allah adalah ketakwaan, ya, keuntungan yang kita dapatkan ini, lisan kita akan capek menyebutkan kemuliaan, keuntungan yang didapatkan. Kenapa? Banyak. Lah kemarin aja sudah berapa dari ayat Al-Quran yang kita sudah sebutkan, ya, dari apa yang disebutkan oleh beliau Imamul Haddad dalam kitabnya ini, ya. Tapi sebetulnya masih banyak lagi, itu masih sebagian, ya, masih sebagian, ya. Imam Bishr Al-Hafi beliau membacakan sebuah syair, mautut taqi hayatun la nafadalahu, ya. Kematiannya orang yang bertakwa itu adalah hakikatnya kehidupan. Ya, jadi hakikatnya kehidupan yang abadi yang tidak akan pernah habis adalah kematiannya orang yang bertakwa. Untuknya, ya, untuk orang yang bertakwa, kematian itu adalah kehidupan buat dia. Ya. Qad mata qaumun wa hum finnasi ahya'u. Sedangkan kalau bukan orang yang bertakwa, walaupun mereka hidup itu dianggap mati. Kenapa? Apa yang didapatkan? Orang hidup kita bisa mestinya apa? Mendapatkan ini, bisa melakukan ini, bisa menikmati ini. Tapi ketika dia nggak bisa menikmati apa yang sebetulnya dia bisa nikmati, itu seperti orang mati. Orang bisa merasakan, tapi kalau sakit bisa merasakan. Nah, itu ibarat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu nggak sakit. Jika makanan pahit, asin, pedas dia bisa merasakan. Ya. Tapi orang yang sakit itu seperti orang yang nggak bertakwa. Ya. Sehingga walaupun dia makan nggak bisa merasakan apapun. Semuanya tawar. Ya. Semuanya nggak ada rasanya. Itu seperti orang yang hidup tapi nggak bertakwa. Tapi orang yang bertakwa walaupun mati, dia merasakan semua kenikmatan yang Allah berikan. Ada juga perkataan Imam Al-Ghazali. Beliau bertakwa, at-taqwa kanzun aziz. Takwa itu adalah harta karun yang sangat mulia. Fa in dhafirta bih, jika kamu memilikinya, artinya apa? Jika kamu menjadi orang yang bertakwa, fakam tajidu fihi min jauhar wa rizkin karim wa mulkin azim.
maka berapa banyak ya, kemuliaan, keistimewaan ya, dan hal yang besar, yang agung yang kamu bakal dapatkan dari Allah. Ya. Li'anna khairat dunya wal akhirah ya, jumi'at fiha. Karena kebaikan-kebaikan yang ada di dunia maupun di akhirat dikumpulkan dalam ketakwaan. Nah, lalu ditutup oleh beliau dengan mengatakan apa? Wa fadhailut taqwa wal muttaqin aktsar min atuhsar. Nah, kemuliaan takwa dan orang-orang yang bertakwa itu masih jauh lebih banyak, lebih besar daripada hitungan. Nah, jadi yang dijelaskan di dalam beberapa ayat atau hadis ataupun perkataan para ulama itu bagian kecilnya. Tapi masih banyak lagi kemuliaan-kemuliaan dari ketakwaan atau kemuliaan dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi untuk dihitung itu terlalu kecil. Ya. Kenapa? Saking banyaknya. Ya. Waqad basatal kalam fit taqwa al-Imamul Ghazali fi Minhaji. Nah, telah dipaparkan ya, dengan banyak panjang oleh Imamul Ghazali tentang takwa ini di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Ya, kitabnya Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin ya, itu sudah dipaparkan tentang takwa ini panjang lebar. Ya. Waqat lakhasna min kalami ba'dha ma dzakarna. Ya, adapun yang disebutkan di dalam kitab tadi ini hanya ringkasan dari apa yang ada dalam ya, kitabnya Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin. Nah, Minhajul Abidin ini untuk kelas menengah. Nah, untuk pemula itu Bidayatul Hidayah. Kelas menengah Minhajul Abidin. Puncaknya adalah Ihya. Nah, bukan hanya dipelajari loh, diamalkan. Ya, pemula pelajari Bidayatul Hidayah, amalkan, nanti meningkat ke Minhajul Abidin, membacanya, menelaah, memahami, mengamalkan. Nah, meningkat baru ke Ihya. Nah, kalau kita kan cuma baca tok, baca tok tidak ngamalkan. Nah, itu kalau untuk pemula Bidayatul Hidayah, tengah Minhajul Abidin, yang paling tinggi adalah Ihya. Nah, ini sebagian dari apa yang disebutkan oleh beliau dalam dari kitab Minhajul Abidin. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dan dikumpulkan bersama orang-orang yang bertakwa dan dengan Sayyidul Muttaqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.